Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita bersikap hati berdoa. Kita mau datang ke Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengambil sikap sopan di depan Tuhan. Dan kita mau tenggelam dalam kasih-Nya. Kita mau berendam dalam cintanya. Di mana kasih-Nya begitu hangat, begitu deras, sampai-sampai tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menahan kasih-Nya yang melimpah. Tapi Tuhan butuh kerjasama, Bapak Ibu. Tuhan butuh hati yang terbuka. Sekalipun kasih-Nya melimpah, kalau kita nggak buka hati, kita nggak bisa merasakan cintanya Tuhan. Siapa yang haus dan lapar, ia akan mendapatkan. Siapa yang mencari, ia akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk, ia akan dibukakan. Dan siapa yang meminta, ia akan mendapatkan. Seberapa besar hasrat kita, cinta kita untuk bertemu dengan Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Engkau Bapa yang lembut. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang setia. Raja damai. Hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat kisah anak bungsu yang terhilang. Ia pergi menjauhi bapaknya. Ia bersembunyi di mana ia mau. Ia memboroskan harta bapaknya. Pada ketika keadaan mulai memburuk,
Bahkan untuk makan makanan babi pun ia nggak bisa. Dunia seolah-olah gelap, tanpa harapan dan tanpa tujuan. Rasa-rasanya ingin mati. Semua meninggalkan, semua mengecewakan. Kemudian ia sadar bahwa ada Bapak yang mengasihi. Di rumah Bapak semua dapat. Ada banyak makanan di sana. Lalu ia bangkit dan berjalan kembali pulang. Ketika sampai di pintu gerbang, Bapak setiap hari menunggu si bungsu kembali. Ketika Bapak mendapati si bungsu, ia memeluk anaknya itu, mendandaninya, kembali dibuatnya menjadi berharga. Demikian Bapak, Ibu, dan saya. Seringkali kita merasa kecewa, dan kecewa. Kita lupa, kita nggak sadar kitalah yang membuat kekecewaan itu. Tapi Bapak nggak peduli. Bapak tetap menunggu kita. Bapak tetap mencari kita. Bapak tetap memeluk kita. Berapapun harga yang harus ia bayarkan. Ketika Bapak memeluk kita, ia berkata, "Engkau adalah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan." Bapa yang lembut, pada pagi hari ini Bapak ingin mencurahkan kasih-Nya. Siapa bertelinga ia mendengar apa yang Roh katakan. Siapa yang lapar dan haus ia akan mendapatkan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Karena salib-Mu kami sanggup. Karena salib-Mu kami kuat. Karena kasih-Mu kami ada hingga saat ini. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau Maha Pengasih. Engkau Tuhan Yesus Maha Pemberi. Walau seringkali kami yang tidak tahu diri.
Selamat pagi Roh Kudus. Urapilah kami putra dan putrimu pada pagi hari ini dengan urapan yang baru. Sehingga kami boleh merasakan kasih Bapa yang begitu mengalir, yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan cinta Elohim. Agar bahkan kami yang gak peka, agar bahkan kami yang gak mampu sekalipun merasakan, kami dapat merasakan betapa lembut dan hangat cinta Bapa. Apabila cinta memberi isyarat kepada kita, ikutilah dia. Sekalipun jalannya sukar dan tampaknya curam. Dan apabila sayapnya memeluk kita, berserahlah kepadanya. Sekalipun didikannya tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya yang mungkin dapat melukai. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan jika dia berbicara kepada kita pada pagi hari ini, percayalah kepadanya. Sekalipun suaranya bisa membuyarkan mimpi-mimpi bagai angin utara, mengobrak-abrik taman. Sekalipun didikannya keras, karena sebagaimana cinta memahkotai kita, demikian pula dia akan membimbing kita untuk menyalibkan diri. Sebagaimana dia ada untuk pertumbuhan kita. Demikian pula dia ada untuk memangkas daging kita. Sebagaimana dia mendaki, membawa kita untuk mencapai puncak. Dan membelai mesra ranting-rantingnya. Cahaya yang paling lembut mengajak kita, membawa kita hingga kita bergetar dalam cahaya sang surya. Demikian pula dia akan menghujam ke akarmu dan mengguncang-guncangkannya di dalam cengkeraman tangannya. Laksana ikatan-ikatan dia menyulam kita pada dirinya sendiri. Ia menyesah kita hingga kita telanjang. Dia mengetam kita demi membebaskan kita dari kulit ari kita. Dia menggosok-gosokkan kita sampai putih bersih.
merebus kita hingga kita menjadi matang. Dan kemudian Ia mengangkat kita ke api suci-Nya. Hingga kita dapat menikmati roti suci untuk pesta kudus Tuhan. Semua ini ditunaikannya kepada kita oleh Sang Cinta. Agar dapat kita memahami rahasia cintanya. Dan di dalam pemahaman, Dia menjadi sekeping hati kehidupan. Akan tetapi apabila dalam ketakutanmu saat ini, engkau hanya akan mencari kedamaian dan kenikmatan cinta, maka lebih baik bagimu untuk menutupi ketelanjanganmu dan menyingkir dari lantai pendebat cinta. Seringkali kita datang ke Tuhan dengan proposal-proposal dan agenda-agenda kita. Seringkali kita datang ke Tuhan bukan karena cinta. Sementara Ia menunggu kita setiap paginya dengan rasa cinta. Betapa egoisnya kita. Betapa egoisnya kita. Kita datang kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan. Bukan karena pribadinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita datang dengan agenda, proposal, dengan begitu banyak permintaan, begitu banyak permohonan. Padahal Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Kalau kami datang bukan dengan rasa cinta. Mari kita masuki dunia tanpa musim. Tempat kita merebahkan diri ke dalam lantai pelataran tempat kudusnya. Mari kita hidup bersama Tuhan, menjadi pelayan baginya. Ia akan menjadi ibu bagi banyak anak-anak rohani. Bila kita relakan diri, diajar oleh Tuhan, karena Tuhan yang mengandung kita, bahkan sejak dunia belum dijadikan. Ia menenun kita di bawah kandungan ibu kita. Ia membentuk kita sedemikian rupa. Oleh karena cinta, karena Dia adalah tudung.
Roh Kudus, hamba-Mu ini berdoa untuk bangsa dan negara ini. Ampunilah bangsa ini. Ampunilah negeri kami. Kembalikan bangsa kami dalam posisinya di hati-Mu, Tuhan. Urapilah kami dengan urapan yang baru, agar kami mengerti berapa besar, panjang dan lebarnya kasih-Mu kepada kami. Berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, seperti matahari yang mendapatkan pencerahan setiap harinya 365 hari dalam setahun. Demikian kami, berikanlah kami pencerahan pada setiap paginya, agar kami mengerti panggilan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu bagi kami. Lepaskan bangsa ini, Tuhan, dari COVID dan varian-variannya. Kami bersehati berdoa untuk para medis, para petugas kesehatan, biarlah kasih Bapa juga mengalir bagi mereka. Biarlah cinta Bapa juga mengalir bagi mereka, sehingga mereka dalam naungan, dalam pelukan yang Maha Kudus, agar mereka bisa kembali kepada keluarga mereka dan dapat memeluk suami atau istri dan anak-anak mereka kembali. Kami juga berdoa untuk para anak-anak Allah, bagi siapapun mereka yang terpapar COVID pada waktu ini. Kesembuhan terjadi, kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi. Biarlah virus-virusnya semakin waktu, semakin detik, semakin berkurang dan bahkan nol. Hingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dan jika pada pagi hari ini ada anak-anak-Mu yang ikut Zoom meeting pada pagi hari ini, mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, terjadi kemenangan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Yang luka hati, rasa kecewa, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan. Buka hati Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus yang memulihkan. Rasakan cintanya mengalir, rasakan hidupnya mengalir. Tuhan, ajarilah kami agar kami menang melawan hantu yang ada di balik selimut.
hantu malas, hantu lupa, dan hantu ngantuk. Biarkan roh ini berekspresi untuk menyembah. Agar kami dapat memperoleh persekutuan yang manis. Agar roh kami selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 4 sampai 5. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah hendaknya kita mendatangkan dosa atas negeri yang Tuhan berikan, yang diberikan Tuhan Allah kita, yang menjadi milik pusaka kita. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kita ambil waktu tenang sejenak. Tuhan ingin memberikan pokok-pokok doa untuk kerabat, suami istri, orang tua anak, saudara. Tuhan mau taruh nama-nama mereka di dalam hati Bapak Ibu. Ambil bagian untuk berdoa bagi mereka. Karena pemulihan keluarga sudah dimulai. Mertua terhadap menantu, anak terhadap orang tua, suami terhadap
terhadap istri, kakak terhadap adik, kerabat, sahabat, tetangga. Bahkan orang-orang yang membencimu akan didamaikan Tuhan kepadamu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Bahkan musuh-musuhmu akan diperdamaikan kepadamu. Dan mereka akan melihatmu memakan di depan mata mereka. Engkau akan makan kenyang-kenyang di hadapan para lawan-lawanmu. Karena Tuhan semesta alam yang menjadikanmu ialah pembela bagimu. Semua bangsa akan menyebutmu adalah bangsa yang berbahagia. Rasakanlah Bapak Ibu. Rasakan ketika cinta Tuhan itu mengalir. Rasakan cintanya mengalir begitu deras. Mungkin Bapak Ibu akan merasakan rasa hangat, panas, dingin, lembut. Atau mungkin Bapak Ibu merasakan angin yang bertiup. Rasakan cintanya menguasai. Rasakan cintanya begitu nyata. Ya Tuhan, ajak kami untuk berjalan dekat denganmu. Karena itulah yang menjadi kerinduan bagi kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk berdiam diri dan menerima ajaran-Mu dengan patuh. Seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu ya Tuhan. Bijak, mampu mengatur kehidupan sebuah bangsa untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil waktu merenungkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini untuk hidup dalam kebijaksanaan. Izinkan Roh yang berbicara, karena Tuhan mau berbicara pribadi tiap pribadi. Sementara Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, izinkan saya berdoa untuk Ibu. Terimalah pengurapan yang baru
yang dari Roh Kudus pada pagi hari ini. Kesembuhan, pemeliharaan total atasmu dan keluargamu. Bahkan setiap kalimat yang keluar dari mulutmu merupakan obat bagi mereka yang membutuhkan. Setiap lidah kalimat yang keluar dari mulutmu adalah penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Lidah-lidah api turun atas lidahmu. Minyak yang baru tercurah atasmu. Jadilah sembuh. Healing. Jadilah pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berserulah. Saya melihat ada roh yang melompat dari dalam diri ibu. Wajahnya sama kayak ibu. Hanya ia mengenakan pakaian putih. Di tangan kanannya memegang kitab. Dan di tangan kirinya memegang salib panji Kristus. Karena engkau tidak meminta, engkau akan mendapatkan. Engkau akan dibawa ke taman, ke sebuah taman, tempat kediamannya. Engkau akan dibaringkan di rumput yang hijau. Engkau akan bersuka. Engkau akan bersorak. Untuk itu diamlah. Karena dia akan berkata-kata banyak kepadamu. Ambil waktu berdiam diri. Dengar dan catat apa yang hendak ia katakan. Inilah kesaksian firman Tuhan. Semesta alam Roh Kudus, hamba-Mu juga berdoa untuk suami dari ibu. Bapak namanya. Yang pada hari ini kembali menjalankan kemo. Hamba-Mu berdoa bahwa setiap sel-sel yang rusak dalam tulangnya, dalam tubuhnya kembali dipulihkan. Setiap tulang-tulang yang kering kembali dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kesukaannya adalah firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, yang menyegarkan tulang-tulangnya, sendi-sendinya, otot-ototnya. Dan hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu, buat anak-anak Allah,
anak-anak yang Engkau kasihi yang saat ini terbaring. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Hendaknya kita menghindari perbuatan daging, Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebab barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, ia menghindari perbuatan-perbuatan daging. Ya Tuhan, hidupkanlah kembali jiwa kami, agar jiwa kami kembali memiliki hayat-Mu Tuhan, agar jiwa kami kembali hidup dan menyembah-Mu. Karena jiwa kami perlu diselamatkan. Jiwa kami butuh kehidupan, yaitu kehidupan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita lepaskan roh damai sejahtera di dalam rumah kita masing-masing. Kita lepaskan roh perdamaian di rumah kita masing-masing. Kita melepaskan roh cinta kasih Allah di rumah kita masing-masing, dalam keluarga kita. Agar kita terhindar dari panah-panah api si iblis. Agar kita terhindar dari godaan-godaan yang menyesatkan. Cinta tidak memberi apa-apa kecuali dirinya sendiri. Dan tiada mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki, dan dia pun tidak ingin dimiliki. Karena cintanya telah cukup bagi cinta. Apabila kita mencintai, kita akan berkata, Tuhan ada di dalam hatiku. Dan juga sebaliknya. Kita berada di dalam hati Tuhan. Jangan mengira
kita dapat mengarahkan jalannya cinta, kudusnya. Sebab cinta, apabila dia menilaimu dengan pantas, ia akan mengarahkan jalanmu. Mengenali penderitaan dari kelembutan yang begitu jauh. Merasa dilukai akibat pemahaman kita sendiri tentang cinta. Dan meneteskan darah dengan ikhlas dan gembira. Yang terjaga di kala fajar dengan hati seringan awan dan mensyukuri hari-hari penuh cahaya kasih. Beristirahatlah di kala siang dan merenungkan kegembiraan cinta yang meluap-luap. Kembali ke tempat peristirahatan di kala senja dengan rasa syukur. Lalu tertidur dengan doa bagi yang terkasih di dalam hatimu. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan suara yang keras, suara yang indah, suara yang terbaik yang Bapak Ibu bisa katakan. Agar telinga kita mendengar. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk memulihkan jiwaku, agar saya layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon malaikat-malaikat-Mu untuk menemukan dan meremukan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku secara sadar ataupun tidak sadar. Saya mohon Bapa, agar Roh Kudus membebaskan jiwaku dan orang-orang yang kukasihi dari ikatan-ikatan yang salah. Dengan cara bagaimanapun,
Dan saya setuju apa yang Bapak katakan. Saya mohon kepadamu ya Bapa, agar jiwa-jiwaku, jiwa-jiwa orang yang kukasihi, kembali berkumpul dan pulih ke tempat yang seharusnya dan sebenarnya. Semua bagian dari pikiran, ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi saya ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan serangan-serangan si jahat kepada si alamat kuasa. Semua kutukan-kutukan yang ada dan yang dilepaskan atau dilemparkan pada diriku dan orang-orang yang saya kasihi, dan kepada keturunanku juga, kutukan-kutukan jiwa dan tubuh. Tuhan, lindungilah roh, nurani, intuisi, persekutuan, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuhku, dan tubuh orang-orang yang kukasihi, dan kepada keturunanku, pihak orang tua, dari ayah dan ibu, dengan darah Yesus yang berharga. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Kami sudah menerima apa yang kami doakan. Kami sudah menerima apa yang kami rindukan di hati. Kami sudah menerima apa yang Engkau kirimkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-Mu terkasih. Bapa melihat hatimu. Bapa melihat air matamu. Seruanmu terdengar hingga surga. Buka hatimu. Seperti seorang bapak yang ingin memeluk anaknya. Lembut dan hangat. Ia akan merendammu di dalam kesucian cintanya. Ia akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhanmu. Ia akan memeliharamu.
Ia akan mempertajam pendengaranmu. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk ibu dalam kelemahan-kelemahannya. Bapa, pulihkan. Bapa, pulihkan. Ya. Izinkan Roh Kudus yang menyusun kembali hatimu yang terluka. Kepingan demi kepingan. Setiap pecahan-pecahan. Ia menyusun bagian-bagian yang terkecil. Sekalipun hamba-Mu ini berdoa untuk ibu untuk pemulihan keluarganya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan ke atasmu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, untuk setiap cinta yang kami rasakan, untuk setiap embun yang seperti kapas yang kami terima, dan untuk roti mana yang Engkau berikan, Engkau limpahkan. Terjadi juga kesembuhan untuk ibu. Terjadi pemulihan atasmu. Dan semua bangsa akan menyebutmu adalah bangsa yang berbahagia. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita hadapi hari ini dengan pencerahan yang baru, dengan sinar matahari yang baru. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.